Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita masuk di dalam ibadah doa malam kita. Untuk itu mari kita memulai dengan doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Kau himpunkan kami juga, himpunkan semua saudara seiman kami yang bergabung di dalam rekaman ini, yang melihat streaming live YouTube. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati ibadah kami. Kami rindu untuk menyembah, memuji-Mu di dalam roh dan kebenaran. Pimpin kami sampai kepada akhirnya. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Untuk itu kami mengucap syukur Tuhan. Inilah kami dengan segenap hati menghampiri Engkau. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita awali dengan pujian dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Dengan kekuatanku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku. Lagi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan, segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Tanganku, angkat tanganku, rindu selalu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Sebab Engkau yang kudus, tercurah di atas Kalvari, tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa. Terima pujian, kita katakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan, dalam hadirat-Mu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Bersama kita katakan, sebab Engkau
Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darahmu tercurah, darahmu tercurah di atas Kalvari, di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darahmu tercurah, darahmu tercurah di atas Kalvari, di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan hormat dan kuasa sekarang dan selama-lamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Di dalam bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Dan ini keyakinan kami, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setiamu selama-lamanya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik,
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudara, jangan pernah mencemu-cemu menyembah Yesus, karena Dialah satu-satunya yang layak disembah. Kita bawa pujian ini, sembah Yesus. Kita datang ke hadiratnya dengan pujian, sembah Yesus. Sembah Yesus. Ku datang ke hadiratnya dengan pujian. Sembah Yesus. Ku datang ke hadiratnya sekali lagi, sembah Yesus. Sembah Yesus. Ku datang ke hadiratnya dengan pujian. Sembah Yesus. Ku datang ke hadiratnya sekali lagi. Dan diperbaharui di dalam
datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya sekali lagi. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, 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 Bapa, haleluya, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih hadirat-Mu Tuhan, layak disembah. Kau Tuhan layak disembah. Terima kasih buat hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Saudara, tidak ada kasih yang indah selain kasih Yesus. Dan kasih Yesus begitu indah di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu menghiasi hari-hariku dan jiwaku Tuhan, tak henti-hentinya untuk memuliakan Engkau. Si Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus menghangat hatiku, dalam kasih-Nya merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering.
dalam kasih-Mu ku merasa teduh, dalam kasih-Nya ku merasa teduh, dalam kasih-Nya ku merasa Shalom yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat malam. Hari ini kita ada di dalam ibadah doa malam. Kita bersyukur sekali untuk waktu yang sudah Tuhan berikan di tengah kondisi dunia yang bergoncang dengan corona, dengan berbagai macam pergumulan, kita masih bisa bertelut di bawah kaki Tuhan bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Engkau sudah memberikan waktu khusus buat kami bersekutu dengan-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu, supaya kami beroleh perlindungan, kekuatan, dan pengurapan-Mu. Terlebih Tuhan, kami bersepakat bersatu hati, bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang tentunya memberikan kami kehidupan di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Di doa malam hari ini saya akan membawakan tema kuasa di dalam doa. Setiap orang Kristen pasti tahu bahwa ada kuasa di dalam doa. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana supaya hal itu nyata di dalam kehidupan kita. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang saya ambil. Yang pertama adalah tentang Eliezer. Bagaimana seorang Eliezer, hamba Abraham, berdoa supaya Tuhan menuntunnya untuk mendapatkan jodoh bagi Ishak. Apa yang terjadi? Tuhan memberikan jawaban atas doanya. Memberikan Ribka kepada Ishak. Ia bergumul dan Tuhan memberikan jawaban yang tepat. Ia memberikan tanda dan tanda itu digenapi. Ada lagi bangsa Israel, ya, bangsa yang sampai hari ini, sampai di zaman kita, di zaman modern masih eksis. Ya. Bangsa ini bangsa yang diurapi, bangsa yang diberkati, bangsa yang luar biasa. Memang pilihan Allah. Ketika bangsa Israel ditindas di Mesir, mereka berseru-seru meminta tolong supaya dibebaskan dari perbudakan bangsa Mesir. Apa yang terjadi? Di Keluaran 2 ayat 23-25, yang di sana bangsa Israel mendapatkan jawaban atas doanya. Lahirlah seorang Musa. Musa adalah nabi besar sepanjang zaman yang terkenal dengan lembut sekali hatinya, yang akhirnya menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah perbudakan. Yang ketiga tentang Petrus. Ya, siapa yang tidak tahu Petrus? Petrus adalah salah satu murid utama. Bagaimana seorang Petrus yang disebut batu karang. Ya. Tuhan berkata, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Ya. Petrus luar biasa. Ketika di penjara dan siap menunggu untuk dibunuh oleh Herodes seperti yang dilakukan kepada Yakobus, jemaat berdoa. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 5. Apa yang terjadi ketika jemaat itu berdoa? Petrus mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Petrus keluar dari penjara dan tidak jadi dibunuh. Ada lagi tentang seorang rasul besar, yang tulisannya paling banyak di dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26, kita ingat bagaimana Paulus itu dan Silas di penjara dan mereka berdoa bergumul di hadapan Tuhan. Dengan doa, apa yang terjadi ketika mereka bergumul di dalam doa? Ada pertolongan Tuhan.
membebaskan mereka dari penjara. Bahkan ketika tengah malam itu, ketika Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian di hadapan Allah, orang-orang hukuman mendengarkan mereka dan terjadilah gempa bumi. Tuhan mengizinkan gempa bumi, kekacauan di dalam penjara itu. Apa yang terjadi? Doanya dijawab. Paulus dan Silas bisa saja melarikan diri dan bebas, tetapi dia tidak melarikan diri, diam. Bahkan di sana ada pertolongan Tuhan yang memberikan mereka semakin teguh dalam perjalanan penginjilan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh bahwa dengan doa mendatangkan mujizat dan kuasa dan mempersiapkan kehidupan pelayanannya. Kita ingat di Markus 1 ayat 35 sampai 38. Pagi-pagi benar, waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Pagi-pagi benar. Apa yang terjadi? Ketika pagi-pagi benar, masih gelap, masih sepi. Mungkin masih banyak yang belum bangun. Tapi Tuhan Yesus ketika bangun pada waktu pagi-pagi benar itu, apa yang dia kerjakan pertama kali? Dia bertelut di hadapan Bapa. Dia berdoa kuat-kuat. Dia bergumul atas seluruh pelayanannya. Itu menjadi bekal kekuatan Tuhan Yesus untuk melayani setiap orang yang ditemuinya. Itu adalah contoh-contoh yang saya ambil di dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tema malam hari ini tentang kuasa di dalam doa. Kita lihat di Injil Yohanes ayat 1 sampai 8. Ya. Kuasa di dalam doa, tema malam hari ini bisa kita lihat bersama-sama di Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Ya, saya akan bacakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Ya. Salah satu alasan utama kenapa doa kita mempunyai kuasa, tentunya kuasa dari Tuhan, ya, adalah harus sejalan dengan firman Tuhan. Harus sejalan dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Itu adalah sesuatu hal yang mutlak, tidak bisa ditolerir, tidak bisa diabaikan. Itu adalah alasan utama kenapa doa-doa kita berkuasa. Dan mari kita pelajari bersama-sama kenapa sebagai anak Tuhan, orang-orang percaya, kuasa ada di dalam doa kita.
Ada 4 alasan utama kenapa doa kita berkuasa ketika sejalan dengan firman Tuhan. Yang pertama, jika firman Tuhan di dalam kita, maka doa kita akan selaras dengan kehendak Tuhan. Dan sudah pasti kalau doa kita selaras dengan kehendak Tuhan, jawabannya adalah ya, Tuhan pasti jawab. Dan di situ kita kita bisa lihat di Yohanes, Injil Yohanes pasal 15 ayat 7 yang baru saja kita baca. Di Yohanes pasal 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu menerimanya. Ya, di sini sudah jelas dikatakan, jika kita sebagai anak-anak Tuhan, ada firman di dalamnya, ya firman itu tinggal di dalam diri kita, maka otomatis doa-doa kita akan terjawab. Karena apa? Doa kita selaras dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang seperti apa? Kehendak Tuhan yang sesuai dengan firman-Nya. Karena firman Tuhan tidak akan pernah bisa mengingkari kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan pasti selaras dengan kehendak-Nya. Dan di dalam Yohanes 7 ini sangat jelas dikatakan ya bahwa doa-doa kita itu pasti dijawab. Nah, kenapa kok ada doa yang tidak terjawab? Kenapa sudah lama saya berdoa, Pak, tapi tidak terjawab? Saya bergumul bertahun-tahun tentang si A, tentang pergumulan si B, tentang pergumulan-pergumulan hidup, tapi belum dijawab. Kita dapat merenungkan kembali apa yang kita doakan selama ini. Benarkah itu selaras dengan kehendak Tuhan? Atau sebaliknya? Dalam pembacaan firman Tuhan malam hari ini, ya, kita diingatkan bahwa kita harus setia membaca firman Tuhan. Karena antara doa dan firman Tuhan itu tidak bisa dilepaskan. Ada satu dengan yang lain, itu ada kaitan yang tidak bisa dipisahkan sampai kapanpun. Tanpa firman Tuhan, doa kita tidak sesuai kehendak Tuhan. Dan hanya dengan firman Tuhan, doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Karena firman Tuhan juga dikatakan ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa. Ya, salah satu poinnya adalah, Bapa jadilah kehendak-Mu. Bukan kehendak kita, kehendakku, tapi kehendak. Ya. Dan di situ doa kita selaras dengan firman Tuhan. Poin yang kedua adalah, jika kehidupan doa kita dibentuk oleh firman Tuhan. Ya. Bagaimana doa kita bisa dibentuk oleh firman Tuhan? Ketika kita terus hidup di dalam firman itu. Kita membaca, merenungkan setiap saat, setiap waktu firman Tuhan itu. Sampai itu menjadi rema di dalam kehidupan kita. Maka doa itu akan menjadi kuasa. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Bahkan kalau kita renungkan kembali, firman Tuhan adalah roh. Ya, segala sesuatu yang terlihat ini berasal dari yang tidak terlihat, dari firman Allah. Kalau kita berdoa, berarti kita di dalam kuasa Kristus Yesus menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kehidupan doa yang dibentuk firman Allah ini bisa kita lihat di Kolose 3 ayat 16. Kolose pasal 3 ayat 16 yang mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Rasul Paulus berpesan pada jemaat Kolose bahwa hendaklah perkataan Kristus, firman Tuhan, diam di dalam kehidupan kita. Dengan segala kekayaannya. Ya.
Kalau berbicara dengan kekayaan, kekayaan itu lebih dari harta, kekayaan uang. Secara finansial yang kita dapat lihat secara kasat mata saja. Kekayaan itu adalah kemuliaan, kemerdekaan, kuasa, urapan. Ya, yang dari Tuhan itu jauh lebih besar. Karena apa yang terlihat sekali lagi, itu berasal dari apa yang kita doakan. Yang belum kita lihat. Ya. Itu menjadi sebuah iman, keyakinan. Ya. Bahkan di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang belum pernah kita lihat. Ya. Belum kita lihat. Tapi kita percaya. Ketika kita percaya, kita berdoa. Dan ketika berdoa, dari yang tidak terlihat, dari yang belum nyata menjadi nyata. Dari yang tidak terlihat menjadi terlihat. Yang mengalami sakit jadi sembuh. Yang mengalami bangkrut dipulihkan. Yang mengalami kelemahan dikuatkan, dihiburkan. Itu jika kehidupan doa kita dibentuk oleh firman Tuhan. Bukan dibentuk oleh ego kita. Bukan dibentuk oleh lingkungan kita. Secara duniawi. Yang ketiga, kenapa doa harus selaras dengan firman Tuhan, sesuai dengan isi Alkitab? Yang ketiga adalah jika kita mengabaikan Alkitab atau firman Tuhan, maka doa kita merupakan kejijikan di hadapan Tuhan. Bisa kita lihat di Amsal 28 ayat 9. Amsal 28 ayat 9. Kita baca bersama-sama. Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Ya. Dalam firman Tuhan ini diingatkan kita bahwa firman Tuhan adalah hukum ketetapan Tuhan sendiri bagi kita umatnya. Kita tidak bisa lari dari ketetapan Tuhan. Kita tidak bisa meninggalkan begitu saja. Dan kita berdoa menuruti keegoisan kita, keinginan kita, sehingga tidak terjawab, dan kita kecewa pada Tuhan. Kita renungkan kembali bahwa kita tidak bisa memalingkan hidup kita, telinga kita, untuk mendengarkan hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan, yang merupakan hukum ketetapannya. Dan menjadikan doa-doa kita kekejian di mata Tuhan. Kita tidak dapat mengharapkan Allah akan menjawab doa kita. Jika sementara kita berseru-seru kepadanya, kita menolak untuk mendengarkan ketetapan-ketetapannya. Karena kita harus tahu betul bahwa kita dipanggil melalui firman-Nya. Dan firman yang hidup itu adalah Yesus Kristus yang disalibkan bagi kita. Firman yang hidup. Ya. Ada satu contoh ya, di mana bangsa Israel sendiri ya, yang mengabaikan firman Tuhan di Zakaria, ya, bisa kita lihat bersama-sama di Zakaria 7, Zakaria pasal 7 ayat 12 sampai 13. Ya. Kita bisa lihat Zakaria pasal 7 ayat 12 sampai 13. Saya akan bacakan. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu Amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui Roh-Nya. Dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil. Demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Amin. Di sini firman Tuhan jelas memberikan sebuah contoh.
Contoh yang sampai hari ini kita bisa lihat bagaimana bangsa Israel adalah bangsa yang ada sampai hari ini. Bangsa yang menjadi sorotan bagi seluruh dunia. Tentang berbagai masalah apapun, selalu membawa nama Israel. Mulai dari ras, sukuan, perang dengan Palestina dan banyak, pasti menyebut bangsa Israel. Tentang ekonomi menyebut Israel, tentang keamanan Israel, tentang apapun banyak disebut bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel sebelumnya yang kita renungkan di dalam Zakaria tadi? Bahwa bangsa Israel mengeraskan hatinya seperti batu Amril. Tidak mau mendengarkan pengajaran firman yang disampaikan Tuhan melalui para nabi. Bahkan kalau kita renungkan, kita baca dalam perjanjian lama banyak sekali para nabi yang dibunuh. Banyak sekali para nabi yang ditolak. Dan apa yang terjadi? Ketika dia tidak mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan pun tidak mau mendengarkan panggilan mereka, doa mereka. Langit menjadi tembaga. Ya. Doa-doanya seperti terbentur dan kembali, terbentur kembali, terbentur dan tidak pernah sampai pada telinga Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak mau mendengar bangsa Israel yang adalah bangsa kesayangannya? Tidak. Tuhan selalu mendengar, bahkan menangisi dan meratapi bangsa Israel. Bahkan mungkin sampai hari ini, ketika mereka mengeraskan hati dan menolak Yesus Kristus. Yang ada adalah karena kekerasan hati. Bahkan kalau kita lihat lagi, Raja Salomo, raja yang terkaya di dunia ini, yang menuliskan Amsalnya, kita bisa lihat di Amsal 1 ayat 28 sampai 29. Ya, kita baca bersama-sama Amsal 1 ayat 28 sampai 29. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Ini sebuah peringatan dari Tuhan pada kita malam hari ini. Kita tidak bisa bermain-main mengikuti gaya hidup dunia supaya terlihat keren, terlihat tren. Yang pada akhirnya kita ditolak oleh Tuhan. Ya. Kita harus hidup seturut kehendak firman Tuhan, bahwa ketika kita hidup di dalam firman-Nya, firman-Nya di dalam kita, dan kita mendengarkan dan melakukannya, apa yang terjadi? Bahwa ketika kita berseru, maka Tuhan pasti jawab doa-doa kita. Dan kehidupan di dalam firman Tuhan itu, kita membutuhkan kekuatan Roh Tuhan sendiri. Roh Kudus yang setiap hari mengurapi kita. Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan untuk hidup di dalamnya. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mungkin pernah hidup di dalam firman Tuhan. Jadi firman Allah sangat penting bagi kehidupan doa kita. Tidak bisa kita berdoa tanpa firman. Karena firman dan doa adalah dua keping dalam satu mata uang, ya, yang tidak bisa dipisahkan. Di situ letak kekuatan, kuasa di dalam doa, yaitu firman-Nya. Sekali lagi, firman-Nya ya, menjadi rema di dalam kehidupan kita. Yang terakhir tentang bagaimana, alasan apa lagi supaya hidup doa kita itu punya kuasa. Melalui firman Allah. Yang keempat adalah melalui firman Allah, kita belajar mengenai apa yang Allah ingin kita lakukan.
Dan kemudian menjadikannya sebagai doa kita di hadapan Allah. Ini adalah poin yang paling penting. Menurut saya adalah yang paling penting. Berapa banyak kita seringkali lupa. Kalau kita berdoa tidak bertanya dulu kepada Tuhan. Tuhan, engkau mau apa dari hidupku? Tapi seringkali kalau kita berdoa, setelah memuji, mengucap syukur kepada Tuhan, kita sering bertanya lebih dulu. Tuhan, apakah engkau mau mengabulkan doaku tentang masalah A, tentang pergumulanku B, tentang segala sesuatu yang aku pergumulkan ini? Itulah pertanyaan yang seringkali kita berikan kepada Tuhan. Kita menawarkan sebuah pertanyaan supaya Tuhan menjawabnya. Untuk memenuhi keegoisan kita. Terlihat seperti harapan, iman, tapi sesungguhnya itu adalah sebuah keegoisan. Kita sering lupa memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, visi Tuhan, keinginan Tuhan. Kita anak dan Bapa adalah Bapa kita, orang tua kita. Selayaknya kita menghormatinya, lebih daripada menghormati manusia di bumi ini. Apapun jabatannya, setinggi apapun orang-orang yang kita temui, Yesus Kristus lebih tinggi dari siapapun. Ketika kita menghormati Dia sebagai Bapa, maka kita akan bertanya, Bapa, engkau mau apa dari hidupku? Engkau ingin aku menggenapi visimu seperti apa? Di situ perlu kerelaan hati. Itulah yang dikatakan dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Tidak mudah, saudara. Kita lihat bagaimana dua tokoh yang di dalam Alkitab sangat kontroversial. Ya, yang seringkali kita dengarkan, kita bahas bersama-sama tentang Daud, Raja Daud dan Raja Saul. Ya. Poin yang keempat ini adalah tentang bagaimana seseorang yang lebih dulu mengutamakan Tuhan daripada dirinya sendiri. Raja Saul adalah pribadi yang mengutamakan dirinya daripada Tuhan. Dia lebih takut kepada rakyat daripada kepada Tuhan. Bahkan yang lebih parah, ketika Raja Saul sudah ditolak oleh Tuhan, dia tidak bersujud di hadapan Tuhan, menangisi hidupnya, tapi dia datang kepada seorang petenung, pemanggil arwah. Ya. Di dalam Tawarik 10 ayat 13-14 dikatakan bahwa Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang kepada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Renungkan ini. Ya. Kita renungkan bersama-sama. Meminta petunjuk berarti apa? Dia berdoa. Dia meminta petunjuk bukan pada Tuhan lagi, tapi kepada arwah. Roh-roh orang mati. Dan apa yang terjadi? Saul mati. Mati yang mengenaskan sekali. Bukan hanya kalah dalam peperangan. Ya. Dan Saul adalah satu contoh. Dia tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa engkau menolak aku? Kenapa engkau tidak bertindak dalam kehidupanku? Tetapi dia ketika ditolak tidak mengandalkan Tuhan lagi. Tapi dia mengandalkan arwah dan akhirnya dia gagal memenuhi kehendak Tuhan. Berbeda dengan Daud. Daud adalah pribadi di mana dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia bergumul dengan Tuhan dalam doa-doanya. Bahkan kalau kita renungkan Mazmur itu banyak yang ditulis oleh Daud. Ya.
Dalam Mazmur 1 ayat 2 dituliskan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini membuktikan bahwa Allah ingin kita tidak melanggar firman-Nya, melainkan menyimpannya dalam hati kita. Dan di dalam itulah kita mengalami kehidupannya sesungguhnya. Jadi mari kita bersama-sama mengembangkan cinta akan firman Tuhan, supaya kita mengalami kehidupan doa yang penuh kuasa. Dan di situ semua hal yang kita doakan mendapatkan jawaban sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur bahwa kehidupan doa kami ada kuasa ketika firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami dan kami menghidupinya. Sehingga jawaban-jawaban doa kami adalah sesuai kehendak-Mu. Dan jawaban yang sesuai kehendak-Mu itu menggenapi rencana-rencana dan visi-Mu atas kehidupan kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, berkati jemaat-Mu ini, supaya bertumbuh di dalam kehidupan doa dan juga menghidupi firman-Mu saat ini dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menyertai ibadah malam hari ini. Dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita telah diberkati dengan firman Tuhan. Saya percaya tiba waktunya bagi kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita akan berdoa untuk bangsa Israel, bangsa Indonesia. Bagaimana Tuhan boleh melalukan wabah pandemi ini untuk benar-benar melihat Indonesia dilawat Tuhan luar biasa. Untuk itu Ibu Ari juga Ibu Harlin, dan nanti akan ditutup oleh Ibu Lika. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau telah memberikan kami hati untuk senantiasa berjaga-jaga di dalam doa. Kami sehati membawa kesejahteraan bagi bangsa Israel. Tuhan, kami percaya bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan-Mu, umat yang Engkau kasih. Kami percaya Engkau memberikan salom bagi bangsa Israel. Engkau memberikan kesejahteraan, Engkau memberkati keselamatannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Israel senantiasa ada di dalam kedaulatan-Mu. Maka Israel diberkati, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga membawa kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah milik-Mu Tuhan, umat yang Kau kasih. Kami percaya bangsa Indonesia dipenuhi oleh hati yang memuji menyembah Engkau, dipenuhi oleh kekudusan, oleh ketaatan. Di dalam nama Tuhan Yesus dijauhkan dari segala pemberontakan. Tuhan, kami percaya Indonesia pada saat ini saatnya dipulihkan, sebab gereja-gereja Tuhan memuji menyembah Engkau sehati, bergandeng tangan berdoa bagi Indonesia. Maka Indonesia dipulihkan, diberikan kesehatan, dipelihara, dan Kau memberkati para pemimpin negara, mulai dari presiden dan wakil presiden sampai kepada jajaran terbawah, semua kabinet DPR, MPR, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua menteri kami percaya bersatu hati Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati, Engkau memimpin para pemimpin ini Tuhan, untuk membawa Indonesia lebih baik lagi, untuk membawa Indonesia dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia pasti diberikan oleh kemenangan. Oleh karena Tuhan, kami percaya di Indonesia ini ada Abraham yang berdiri atas bangsa kami, atas negeri kami, atas pemerintahan. Maka kami percaya Indonesia dipulihkan, diberkati, diberikan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami serahkan kota Kediri ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Bapak Wali Kota pun Engkau memberkati sampai jajaran terbawah. Kami percaya Engkau memimpin jalannya roda pemerintahan bagi kota kami ini Tuhan. Kami percaya Engkau berikan kemenangan, berikan kesembuhan. Engkau memelihara kota kami, Engkau berikan shalom, damai bagi kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kesejahteraan lingkungan di tempat ini, kami percaya lingkungan ini Tuhan diberikan shalom oleh Engkau, diberikan kesehatan, dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini membawa keselamatan bagi lingkungan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kalau kami tetap dalam anugerah-Mu, hidup dalam kasih karunia-Mu, itu semua karena kebaikan-kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami membawa setiap jemaat-Mu yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami bawa mertua dari Bapak Freddy, juga orang tuanya Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya bilur-bilur-Mu menyembuhkan, kekuatan yang baru turun atas setiap mereka. Juga papanya Insong, anak Genesia, juga Ko Joni yang dalam pemulihan, juga Bapak Daniel yang dalam pemulihan tetap Tuhan. Kami percaya Engkau terus menopang, memberikan kekuatan yang baru bagi setiap mereka, sehingga mereka boleh datang kembali untuk beribadah kepada Engkau dan mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang pada saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kiranya Tuhan, kami percaya Engkau memelihara mereka dengan setiap kebaikan-Mu. Baik dalam pekerjaan apapun, Engkau akan membukakan jalan. Engkau akan mencukupkan segala sesuatu. Dan anak-anak-Mu tidak akan pernah kekurangan yang terbaik yang daripada Engkau. Sebab Engkaulah sumber dari segala sumber berkat kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat keharmonisan rumah tangga. Kiranya Engkau memberikan anggur yang manis yang dari surga turun atas setiap pernikahan, juga keluarga-keluarga, anak-anak dimanapun berada. Sehingga Tuhan, keluarga-keluarga diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bahkan kami berdoa juga baik mereka yang sedang bepergian saat ini tetap tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Biarlah Tuhan keselamatan yang daripada Engkau, anugerah yang daripada Engkau turun bagi setiap kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada malam ini. Kami semua yang boleh datang, kami semua yang ada di rumah, yang dimanapun Tuhan yang boleh mengikuti serentetan doa malam dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar, atas khotbah yang telah disampaikan tadi. Kami banyak belajar tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, semakin hari Engkau semakin mengangkat kami, membawa kami lebih meningkat dan lebih maju lagi Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan khotbah ini Tuhan. Kiranya semakin Kau berkati pelayanannya, Kau berkati keluarganya, Kau berkati kesehatannya, Kau berkati semua usahanya, segala apapun yang dia harapkan, yang dia tuju, yang dia minta, dia impikan Tuhan, Engkau mengabulkannya. Terima kasih Bapa. Begitu juga dengan teman-teman yang ada di sini, yang bekerja, yang melayani Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur, kami percaya Engkau semakin mencurahkan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami semuanya. Kau berkati kami semuanya, Kau berkati keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, kesehatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Kiranya tangan-Mu selalu terulur bagi kami. Engkau melindungi kami, tiba di tempat sampai dengan selamat, berkumpul dengan keluarga penuh dengan sukacita dan saling membagikan berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Bapa kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri, kita angkat tangan tinggi-tinggi. Terimalah berkat mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang menyempurnakan doa-doa kita. Biar dengan mata hati yang tertuju kepada Dia, oleh iman dan kasih karunia anak Allah, kita terima dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tak mungkin menjadi mungkin. Dan kita bawa pulang dengan sukacita, keberkatan berlangsung, mujizat terjadi, dan nama Tuhan dipermuliakan, satu persatu digenapi, membawa kita mengasihi Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, sampai berjumpa. Tuhan memberkati dan shalom.